Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa TV Tabalong? Kembali lagi dalam program Dialog Spesial Jaksa Menyapa. Bersama saya Argi Virgiati. Pada episode kita kali ini, topik dialog ialah peran Seksi Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Tabalong dalam menangani kasus korupsi dan pemulihan kerugian negara. Untuk bisa membahas topik ini lebih lanjut, kita kedatangan 3 orang narasumber dari Kejaksaan Negeri Tabalong. Yang pertama dari Kasubsi Penyidikan Tindak Pidana Khusus. Apa kabar Bapak Muhammad Saiful Sani? Kabar baik, Mbak. Baik, dan untuk narasumber kita yang kedua yaitu Jaksa Fungsional Bidang Tindak Pidana Khusus Bapak Riko Nur Cahyo. Baik. Alhamdulillah. Dan untuk narasumber kita yang ketiga yaitu dari calon Jaksa Bidang Tindak Pidana Khusus. Apa kabar Mbak Alia Hairiah? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Baik, kita kali ini adalah Hari Anti Korupsi Sedunia jatuh pada tanggal 9 Desember. Ini merupakan peringatan global yang rutin diperingati di Indonesia. Dan yang menjadi tema tahun 2024 ini adalah teguhkan komitmen berantas korupsi untuk Indonesia maju. Nah, berarti sesuai dengan tema kita pada hari ini, kita akan membahas tentang perkorupsian. Ya. Baik, untuk pertanyaan pertama, ini langsung dari tadi kayaknya saya ngelihat Mbak Alia ini agak-agak tegang ini kalau misalkan udah ngomongin masalah korupsi, memang begitu ya. Ini jadi problematik kita semua seluruh Indonesia ya, apalagi khusus di kejaksaan tentunya. Nah, apa sih jenis-jenis perkara yang ditangani oleh Seksi Tindak Pidana Khusus nih Mbak Alia? Baik, terima kasih atas kesempatannya Mbak. Jadi di Seksi Tindak Pidana Khusus sendiri kami ada menangani berbagai perkara. Yang pertama itu ada tindak pidana korupsi, tindak pidana perpajakan, dan tindak pidana ekonomi. Untuk tindak pidana korupsi itu sendiri yaitu melibatkan penyalahgunaan kekuasaan untuk kepentingan pribadi ataupun kelompok. Untuk tindak pidana perpajakan itu adalah tindak pidana yang melanggar peraturan perpajakan, contohnya seperti penggelapan pajak. Kemudian ada tindak pidana ekonomi. Itu keterkaitan dengan kepabeanan dan cukai. Nah, itu contohnya ada pada penyelundupan barang ilegal misalnya. Kemudian ada pula kami menangani kasus pelanggaran HAM berat. Pelanggaran HAM berat di sini sifatnya sistematis atau meluas. Di sini pelanggaran HAM berat itu adalah pelanggaran HAM yang dapat menyebabkan kerugian HAM secara individu ataupun kelompok. Kemudian untuk pelanggaran HAM berat sendiri itu biasanya langsung ditangani oleh Kejaksaan Agung. Contoh dari pelanggaran HAM berat itu ada genosida dan kejahatan kepada manusia. Kemudian yang terakhir kami juga menangani tentang tindak pidana pencucian uang. Tindak pidana pencucian uang itu di mana dana hasil dari kejahatan sebelumnya yang saya sebutkan itu dicuci sehingga dana yang mereka dapatkan itu terlihat legal. Ini kalau misalkan dilihat dari penjelasan Mbak Alia tadi, memang ternyata menangani kasus yang lumayan banyak ya. Korupsi itu nggak cuman istilahnya cuma satu lingkup aja ya Pak, tadi ada beberapa bidang juga ya. Nah, lalu bagaimana tahapan penanganan perkara tindak pidana khusus berdasarkan jenis perkara ini? Silakan Pak Riko atau Pak Saiful yang mau menjawab. Pak Riko, silakan. Baik, terima kasih atas pertanyaannya Mbak. Itu boleh diulang Mbak, tadi pertanyaannya apa? Ya, bagaimana tahapan penanganan perkara tindak pidana khusus berdasarkan jenis perkaranya? Oh, tahapannya gitu. ya? Ya, tahapannya apa baik, saja? Pertanyaan yang bagus Mbak. Itu tadi kan sudah Mbak Alia jelaskan mengenai jenis-jenisnya perkara apa saja itu yang ditangani oleh tindak pidana khusus pada kejaksaan. Nah, untuk penanganannya itu ada dibagi menjadi 3 Mbak. Jadi untuk tindak pidana korupsi atau tindak pidana pencucian uang itu penanganannya dari tahap pra penyelidikan sampai dengan eksekusi, Pak. Untuk untuk perkara-perkara seperti HAM berat itu dari tahap pra penyidikan sampai dengan eksekusi. Nah, untuk yang terakhir itu untuk yang terkait tindak pidana ekonomi seperti kepabeanan atau perpajakan itu dari tahap pra penuntutan sampai eksekusi, Pak. Jadi kalau penyelidikan kan itu untuk menemukan suatu peristiwa pidana. Nah, untuk dari penyidikan itu untuk menemukan dan mencari barang bukti atau alat bukti dan untuk membuat terang suatu tindak pidana untuk menemukan tersangkanya. Nah, begitu Mbak kurang Baik, lebihnya. terima kasih banyak Pak Riko atas jawabannya. Nah, tadi sudah dijelaskan ada 3 macam ya yang tindak pidana korupsi. Nah, bagaimana sih aturan yang mengatur pasal-pasal terkait dalam hukum di Indonesia ini? Pak Saiful mungkin bisa bantu menjawab. Korupsi sendiri di Indonesia ini ada beberapa jenis yang
Pertama ada penyalahgunaan anggaran, ini identik dengan pasal 2 dan pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Kemudian ada penggelapan dalam jabatan. Nah, penggelapan dalam jabatan ini biasanya diatur di pasal 8 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Kemudian pasal terkait suap. Nah, pasal terkait suap ini di pasal 5 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, dan kemudian ada juga pasal mengenai gratifikasi. Nah, untuk pasal gratifikasi ini ada di pasal 12 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Jadi korupsi ini tidak hanya penyalahgunaan anggaran saja, tapi bisa ada gratifikasi, suap, penggelapan dalam jabatan, dan tindak pidana yang ada hubungannya dengan kerugian keuangan negara. Wah, ini menarik sekali ya. Baik, Bapak, bagaimana sih keterkaitan antara tindak pidana korupsi dengan tindak pidana pencucian uang? Nah, ini kayaknya sering banget terjadi ya, Mbak Alia. Silahkan dijawab nih, seperti apa? Jadi keterkaitan di antara TPPU dan tindak pidana korupsi itu sangatlah erat, Mbak, karena biasanya kan sehabis melakukan tindak korupsi, sang pelaku itu menyembunyikan uang dari hasil tindak kejahatannya tersebut melalui pencucian uang. Misalkan mereka menyembunyikan uangnya itu melalui investasi atau membagikan uang tersebut ke dalam berbagai rekening, entah itu rekening istri, saudara, ataupun keluarga lainnya. Untuk tindak pidana pencucian uang sendiri itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, yang mana itu mengharuskan kami sebagai aparat hukum untuk membasmi segala tindak pidana korupsi dan pencucian uang yang ada. Jadi memang hubungannya erat sekali ketika melakukan tindak korupsi ini nggak mungkin kalau misalkan tidak dicuci uangnya lah ya, istilahnya diamankan terlebih dahulu ya. Wah, luar biasa sekali. Ini semakin menarik perbincangan kita. Tentunya jangan kemana-mana, tetap di program Dialog Spesial Jaksa Menyapa. Kita akan kembali setelah jeda berikut ini. Baik, terima kasih pemirsa, Anda masih setia dalam program Dialog Spesial Jaksa Menyapa. Kita akan melanjutkan perbincangan kita, berbicara tentang pencapaian utama seksi pidana khusus Kejaksaan Negeri Tabalong sepanjang tahun 2024 ini seperti apa nih? Silakan. Boleh, Pak Riko, silakan. Baik, terima kasih Mbak. Untuk pencapaian bidang tindak pidana khusus Kejaksaan Negeri Tabalong terutama tahun 2024 ini ya lumayan sibuk Mbak. Nah, untuk tahun ini kami sudah melaksanakan dua penyidikan ya, 2 penyidikan, 3 penyelidikan, dan sudah melakukan 4 persidangan Mbak, serta sampai sekarang sudah melakukan eksekusi 4 perkara itu Mbak. Nah, untuk saat ini juga kami akhir tahun harusnya kan santai Mbak, tapi ternyata akhir tahun ini ternyata lagi sibuk-sibuknya juga Mbak. Jadi kami juga sedang melakukan 1 penyidikan dan 1 penyelidikan juga Mbak. Penyelidikan, sehingga akhir tahun ini yang harusnya santai ternyata nggak santai Pak. Oh iya, untuk mungkin itu aja Pak. Dan oh ya Pak, untuk kami juga telah memulihkan kerugian keuangan negara sebesar kurang lebih 202 juta sekian Pak sekarang, dan sudah disetor di rekening kas negara Pak. Itu Pak. Ini saya mendengar jawaban dari Pak Riko ini entah harus senangkah atau merasa was-was gitu ya. Karena kalau misalkan pencapaian begitu banyak, berarti banyak kasus juga yang terjadi di tahun 2024 ini. Nah, kita flashback ke tahun 2020 Pak. Mengapa kasus tindakan pidana korupsi pembangunan rumah sakit Kelua di tahun 2020 pada Dinas Kesehatan terjadi, dan apa saja sih yang terlibat dalam kasus tersebut nih Pak? Korupsi di RS Kelua itu ada 4 orang tersangka, kemudian menjadi terdakwa dan sekarang menjadi terpidana. Dari keempatnya itu ada pengguna anggaran, konsultan perencana dan pengawas, penyedia jasa, kemudian ada orang lapangan. Dari 4 orang ini didakwa pasal 2 dan pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, di mana di pasal 2 dan pasal 3 itu ada unsur yang menyebutkan menguntungkan diri sendiri ataupun orang lain. Jadi meskipun tidak menguntungkan diri sendiri tetapi menguntungkan orang lain, itu bisa dikenakan pasal tindak pidana korupsi. Ini menjadi pertanyaan juga karena memang kasusnya juga di Tabalong ya Pak ya. Ya. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya, tentu ada hambatan utama yang sering dihadapi oleh seksi pidana khusus nih dalam menangani kasus korupsi. Hambatan-hambatan apa saja yang sering dihadapi nih, Mbak Alia bisa menjelaskan? Jadi hambatan utamanya yang sering kami temukan itu yaitu seperti yang saya sebutkan sebelumnya. Jadi para pelaku itu melakukan pencucian uang. Jadi di situ kami susah melakukan
tracking asetnya itu, Mbak. Selain itu tantangan yang ada tuh juga ada dalam pengembalian aset yang sudah dialihkan ke dalam pihak ketiga. Selain itu ada yang mau ditambahkan? Mungkin sedikit ya Pak untuk hambatan, apalagi itu Pak. Sekarang kan orang-orang sudah ngerti teknologi Pak, udah maju semua, perkembangan zaman itu sekarang untuk tindak pidana korupsi itu modusnya sekarang baik pihak dari pegawai negeri ataupun swasta itu sudah semakin kompleks. Nah untuk sekarang untuk tindak pidana pencucian uang juga semakin luas. Sekarang kan mungkin kalau sudah Mbak pernah dengar itu yang kasus tindak pidana korupsi yang uangnya itu dimasukkan ke cryptocurrency Mbak. Nah itu yang lumayan susah untuk melakukan tracingnya, soalnya seperti kripto dan lain sebagainya itu kan fluktuatif Pak, naik turun, itu kita tidak tahu itu yang dimasukkan oleh si pelaku itu berapa. Dan sekarang dengan dengan harga atau nilai dari kripto itu yang naik turun itu Mbak, kurang lebih seperti itu. Ya, itu hambatannya ya, karena ternyata memang para pelaku ini juga memiliki ide yang juga canggih tadi dibilang sama Mbak Alia ya, yang susah di tracking gitu ya. Baik, bagaimana Kejaksaan sendiri bekerja sama dengan instansi lain untuk mempererat pemulihan kerugian negara? Tentunya tidak bisa dikerjakan oleh satu sektor saja, oleh Kejaksaan, tapi juga butuh kolaborasi dengan instansi yang lain. Seperti apa nih? Silakan Pak Riko. Untuk sekarang Mbak, pihak Kejaksaan enggak sekarang ya, dari dulu Mbak, pihak Kejaksaan itu bekerja sama dengan APIP Mbak, baik itu dari BPK RI, BPKP ataupun Inspektorat untuk melakukan audit atau audit investigatif untuk menentukan berapa sih kerugian negara yang ditimbulkan dari tindak pidana korupsi Mbak, dan oleh audit itu bisa dijadikan kami patokan untuk menentukan berapa kerugian negara yang harus dikembalikan oleh pelaku tindak pidana korupsi itu Mbak. Jadi kalau dari audit itu kami bisa menentukan berapa dan berapa tindak pidana kerugian yang dialami oleh negara dan berapa yang harus kami kembalikan ke negara untuk dipertanggungjawabkan pada diri masing-masing pihak yang bersangkutan Mbak. Baik, terima kasih Pak Riko atas jawabannya. Kalau tadi kita berbicara tentang hambatan ya, tentunya ada tantangan. Tadi seperti Pak Riko bilang bahwa Desember ini berat banget, bernya itu berat ya Pak Riko ya. Harusnya udah bisa liburan nih sebenarnya, tapi ternyata malah kasusnya banyak banget ya. Ini sesuai sama fakta kita semua bahwa Desember ini memang berat sekali. Nah, kita berbicara tentang tantangan, tentunya ini menjadi tantangan tersendiri dalam kasus pengembalian aset atau uang negara ini seperti apa nih? Adakah tantangan yang juga mungkin hambatan tapi justru menantang nih gitu? Silakan Pak Saiful mungkin yang mau jawab. Untuk tantangan akan saya jawab. Nah, untuk tantangan dalam pengembalian aset ini yang paling sering ditemui itu adalah aset ini sudah berpindah tangan. Jadi dari tangan pertama dari pelaku dipindahkan ke keluarganya atau orang terdekatnya. Nah, ada beberapa aset dalam pemindahannya. Tadi sudah dijelaskan oleh Mas Riko, semisal kripto. Nah, kripto ini bisa dilakukan pemindahan sendiri ataupun bisa oleh orang lain. Kemudian yang paling sering dijumpai itu adalah dalam bentuk tanah. Nah, tanah ini biasanya akan dijadikan pelaku untuk mengalihkan perhatian masyarakat terkait apakah uang hasil pembelian tanah ini merupakan hasil korupsi atau tidak. Nah, kemudian kami dari Kejaksaan Negeri Tabalong mungkin juga akan kesulitan ketika aset ini sudah berupa tanah. Nah, maka dari itu biasanya kami dari Kejaksaan Negeri Tabalong apabila ada aset yang berupa tanah biasanya akan berkoordinasi dengan BPN Kantah Tabalong untuk melacak berapa bidang tanah yang dipunyai oleh pelaku. Kemudian harga jualnya itu berapa, kemudian jika diuangkan itu berapa. Nah, ketika si pelaku ini tidak bisa mengembalikan kerugian keuangan negara, maka jalan satu-satunya tanah itu akan dijual untuk menutup kerugian keuangan negara. Sedangkan jika ada sisa akan dikembalikan ke pelaku.
Jadi kami hanya mengambil untuk menutup kerugian keuangan negaranya sesuai saja. dengan kerugian negaranya ya. Iya. Ini sebenarnya lebih ke ngerjain ya, nambah-nambah kerjaan kejaksaan sebenarnya Pak ya, lebih ribet ya. Iya. Tapi waduh ini luar biasa, memang yang namanya korupsi ini susah sekali untuk ditangani karena memang dari zaman dulu sampai sekarang ini kayaknya susah sekali untuk bisa diberantas ya Pak ya. Walaupun misalkan berkurang tapi tetap masih ada. Nah, apa saja sih Pak alternatif solusi yang dapat diterapkan untuk mengurangi tindak pidana korupsi di Indonesia nih? Mbak Alia silakan. Jadi alternatif penyelesaian yang bisa ditawarkan yang pertama itu ada peningkatan transparansi dan akuntabilitas melalui sistem yang lebih terbuka, akuntabel dan seperti e-government. Jadi kita semua bisa melihat proses yang ada. Kemudian ada edukasi kepada masyarakat. Kita bisa memberitahukan kepada masyarakat pemahaman tentang bahaya dari tindak pidana korupsi dan pentingnya integritas diri. Kemudian ada peningkatan kerjasama antar lembaga seperti kerjasama dari kejaksaan, kepolisian, dan pihak-pihak lainnya. Gitu. Jadi makanya sekarang di instansi itu ada yang namanya e-katalog ya, Pak ya. Ini bisa lebih terbuka ya, diakses oleh masyarakat. Jadi tidak ada yang terselubung. Wah, luar biasa sekali. Kita akan melanjutkan perbincangan kita lebih seru lagi. Ini masuk ke dalam harapan dari kejaksaan nanti. Jangan kemana-mana, tetap di program Dialog Spesial Jaksa Menyapa. Baik, terima kasih pemirsa, kembali lagi dalam program Dialog Spesial Jaksa Menyapa. Kita berbicara tentang masyarakat nih. Bagaimana masyarakat dapat berkontribusi dalam upaya pemberantasan korupsi ini nih Pak? Silakan Pak Riko. Baik Mbak, untuk gimana sih peran masyarakat sekarang untuk ikut serta memberantas tindak pidana korupsi itu kan Mbak? Nah, mungkin ada banyak Mbak, tapi mungkin akan saya rangkum itu menjadi beberapa saja Mbak. Yang pertama itu wajib melaporkan Mbak. Masyarakat kalau tahu ada mungkin dari pemerintah, mungkin dari pemerintahan yang kecil Mbak, seperti desa Mbak. Mungkin masyarakat kalau misal ada pembangunan desa yang ternyata tidak transparan atau apa, masyarakat bisa melaporkan ke pihak aparatur penegak hukum Mbak, misal kepolisian atau ke kami kejaksaan gitu Mbak. Nah, untuk yang kedua itu mungkin ini juga pesan untuk masyarakat juga, untuk diri masyarakat untuk tidak ikut serta dalam tindak pidana korupsi, terutama kayak seperti suap ataupun gratifikasi Mbak. Mungkin kan dalam kehidupan masyarakat itu mungkin kayak hal biasa Mbak, kayak suap, gratifikasi, misal contoh kecil Mbak, mungkin anak-anak sekolah, orang tuanya biar anaknya bisa dapat ranking atau apapun itu ke gurunya atau nyogok nyogok lah Mbak, istilah kasarnya Mbak, biar anaknya bisa dapat ranking atau apapun itu. Nah, untuk supaya dihindari, mungkin itu hal-hal kecil Mbak, tapi semua hal besar kan dimulai dari hal kecil Mbak. Itu Mbak. Mungkin yang ketiga itu juga ada mengawasi pelaksanaan pembangunan proyek-proyek yang dilaksanakan oleh pemerintah Mbak. Karena siapa lagi kalau nggak masyarakat yang ikut mengawasi pembangunan di luar masyarakat itu sendiri Mbak. Mungkin itu aja Mbak. Ya, ini menarik sekali tadi Pak Riko bilang bahwa dimulai dari dini. Ini memang hal-hal yang sebenarnya kurang disadari oleh masyarakat ya. Hal-hal kecil seperti itu sebenarnya juga menjadi salah satu faktor untuk mengembangkan dari korupsi tersebut. Nah Bapak, boleh Pak dijelaskan lagi faktor-faktor apa saja nih Pak yang bisa menjadi penyebab tindak pidana korupsi ini? Nah, untuk faktor terjadinya tindak pidana korupsi itu sebenarnya ada dua faktor. Yang pertama ada faktor dari diri pribadi, kemudian ada faktor dari lingkungan. Nah, faktor dari diri pribadi ini biasanya ada timbul rasa kecemburuan, ada rasa iri dengki, kemudian ada juga rasa ingin cepat mendapatkan sesuatu dengan proses yang instan. Nah, misalnya biasanya seseorang itu jika ingin membeli sesuatu, dia akan bekerja menabung beberapa bulan untuk mencapai target. Tapi ketika ada kesempatan untuk melakukan tindak pidana korupsi, maka dia akan melakukan korupsi dengan cara yang instan untuk mendapatkan hasil target yang didapatkan. Kemudian selain dari diri pribadi, ada faktor dari lingkungan. Nah, faktor dari lingkungan ini ada beberapa, contohnya misalnya dalam pekerjaan.
Nah, dalam pekerjaan apabila seperti yang tadi sudah dijelaskan Mas Riko, contohnya gratifikasi ataupun suap. Nah, jika dalam suatu pekerjaan itu ada budaya gratifikasi maupun suap, maka seterusnya pekerjaan itu tidak lepas dari gratifikasi maupun suap. Kemudian ada faktor rasa ingin tahu terkait korupsi itu sendiri. Nah, rasa ingin tahu terkait korupsi itu sendiri mungkin sama kayak narkotika. Awalnya coba-coba tapi kok ketagihan. Ketagihan gitu ya. Aduh, mengerikan sekali ya ini ya faktor-faktor penyebab dari korupsinya. Nah, lalu siapa saja nih Pak yang dapat dianggap sebagai subjek hukum dalam tindak pidana korupsi? Oke, Bu Alia, silakan Mbak Alia. Jadi subjek hukum dalam tindak pidana korupsi itu luas, Mbak. Yang pertama itu ada pejabat publik, entah itu dari pegawai negeri ataupun pegawai swasta yang terlibat dalam tindak pidana korupsi. Kemudian ada pengusaha. Pengusaha di sini itu adalah pengusaha yang terlibat dalam suap ataupun gratifikasi terhadap pejabat publik. Kemudian yang terakhir ada badan hukum, yaitu perusahaan atau instansi yang terlibat dalam kasus tindak pidana korupsi. Ini kalau misalkan bilang lingkaran setan ya Pak ya. Jadi ini terus ya sebenarnya ya. Wah, baik, kita ke pertanyaan selanjutnya nih. Apa saja upaya yang dilakukan untuk menyelamatkan aset negara yang terkait dengan tindak pidana korupsi ini? Pak Riko, silakan. Baik, terima kasih Pak. Untuk upaya untuk menyelamatkan aset negara itu bisa dilaksanakan dengan aset tracking recovery, Pak. Jadi kami sebelum atau pada saat ada melakukan penyidikan tindak pidana korupsi itu kami juga sudah bisa melakukan aset tracking, Pak. Misal terduga tersangka ataupun pihak yang terlibat itu bisa kami lacak untuk aset-asetnya, sehingga kami bisa melakukan pembuktian di persidangan juga dan untuk memperkuat bukti kita, Mbak. Dan itu juga langkah kita untuk menghindari, Pak. Misal ada putusan pengadilan menyatakan bahwa si terdakwa A terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi, terus untuk membayar uang kerugian keuangan negara, uang pengganti atau sebagainya itu, misal terdakwa tidak bisa membayarkan karena tidak mempunyai cukup uang. Nah, kita bisa langsung melakukan perampasan aset yang dimiliki terdakwa atau pihak lain dan untuk dilakukan lelang gitu, Pak. Jadi untuk menghindari terdakwa tidak bisa membayar kerugian negara yang ditimbulkan olehnya atau pihak yang terlibat lainnya, Pak. Mungkin seperti itu, Pak. Jadi tetap ujung-ujungnya rugi ya, Pak ya. Jadi harus memang dihindari ya korupsi ini. Baik, ini masuk ke pertanyaan terakhir. Harapan dari Kejaksaan Negeri Tabalong dalam penegakan hukum dan pencegahan korupsi di masa mendatang. Ini mungkin 2025 dulu lah ya. Gimana nih Pak Saiful, silakan. Harapan dari Kejaksaan Negeri Tabalong sendiri, semakin banyak kasus korupsi yang diselesaikan, maka semakin besar juga pemulihan kerugian keuangan negara. Kemudian harapan kami juga masyarakat turut serta berperan aktif dalam pencegahan korupsi maupun pemberantasan tindak pidana korupsi. Nah, peran masyarakat ini sangat penting karena informasi-informasi dari masyarakat inilah yang perlu kami dapatkan, yang perlu disampaikan ke kejaksaan untuk melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi. Nah, apabila masyarakat ini mempunyai informasi terkait adanya dugaan tindak pidana korupsi, bisa dilaporkan secara tertulis kepada Kejaksaan Negeri Tabalong disertai dengan data terkait. Jadi bisa langsung secara terbuka masyarakat melaporkan apabila terjadi sesuatu hal ini. Ini kerahasiaannya juga tetap dijamin ya Pak ya oleh kejaksaan ya. Untuk kerahasiaan semua laporan yang masuk ke Kejaksaan Negeri Tabalong, pelapor itu dijamin kerahasiaannya. Dilindungi berarti Pak, jadi tidak usah merasa takut untuk para masyarakat melaporkan tindak pidana korupsi ya Pak ya. Baik, terima kasih sekali lagi kepada Pak Saiful dan juga Pak Riko dan Mbak Alia ya. Semoga segera diselesaikan dan bisa liburan ya Pak, Desember ya Pak. Baik,
Akhirnya perbincangan kita sudah selesai dan sangat berarti tentunya membuka wawasan kita tentang pentingnya memerangi korupsi yang menjadi tantangan besar bagi negara kita. Dalam memperingati Hari Korupsi Sedunia, mari kita semua berkomitmen untuk terus mendukung upaya penegakan hukum yang adil dan transparan. Semoga dengan kesadaran bersama ini kita dapat menciptakan lingkungan yang lebih bersih, transparan dan penuh integritas. Saya Argi Virgeti beserta kru yang bertugas pamit undur diri, sampai jumpa di episode Dialog Jaksa Menyapa berikutnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.